Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wabad. Kawan-kawan sekalian, mungkin melengkapi apa yang pernah saya sampaikan terkait bagaimana sikap seorang muslim terhadap terbunuhnya Khomeini atau mungkin peristiwa yang terjadi perang antara Amerika, Israel melawan Iran. Baik, saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan perlu kita sampaikan dengan jelas ya. Yang pertama disclaimer dulu. Pertama, kita berterima kasih kepada Iran yang telah membalaskan dendam, membalaskan rasa sakit hati anak-anak Palestina, wanita-wanita Palestina, dan rakyat Palestina pada umumnya terhadap Zionis Israel yang jahatnya memang sangat luar biasa. Terima kasih Iran. Ini disclaimer pertama. Bahwa mereka juga punya jasa, tidak boleh kita abaikan. Yang kedua, jamaah sekalian. Disclaimer kedua adalah Amerika adalah penjahat perang yang telah banyak menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan darah manusia. Mulai dari Vietnam, Yaman, Afghanistan, Suriah, Irak, Iran, dan beberapa negara di Afrika. Amerika terlibat dalam kejahatan kemanusiaan. Walaupun sampai sekarang selalu lolos. Apalagi malah dia membuat BOP. Kemudian, demikian juga Israel. Kejahatan yang luar biasa, mulai menjajah negeri kaum muslimin, mendirikan negara di atas negeri jajahan, kemudian mereka melakukan pembantaian sampai sekarang. Bukan sejak 2023 saja, tapi sejak 1924, bahkan sebelumnya, mereka telah melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin di Palestina. Baik, kemudian yang ketiga, disclaimer ketiga adalah apa? Iran juga banyak melakukan kejahatan pembunuhan terhadap umat Islam. Mulai dari yang terbaru Suriah. Dari kurun waktu 2012 sampai 2024, Iran mendukung penuh rezim Syiah Bashar Assad dengan militernya, dengan medianya, fatwa. Bahkan Khomeini pernah mengeluarkan fatwa di tahun 2016, fatwa jihad melawan rakyat Suriah yang saat itu mencoba melepaskan diri dari penjajahan dan perbudakan rezim Syiah Nusairiyah. Dan jamaah sekalian, bahkan Khomeini mengatakan bahwa rakyat Suriah yang melawan rejim Syiah Nusairiyah Bashar Assad yang kejahatan yang sangat mengerikan itu dianggap sebagai bangsa kafir ataupun sebagai rakyat yang kafir. Kemudian, saudara sekalian, demikian juga di Afghanistan, Iran secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam memperlancar Amerika Serikat untuk mengeksekusi Taliban pada periode pertama. Demikian juga di Irak. Irak saat itu dikuasai Saddam Hussein yang merupakan musuh bebuyutan dari Iran. Iran juga terlibat dalam melakukan kejahatan dan memperlancar penjajahan Amerika Serikat di Irak. Nah, sekarang yang paling dilupakan oleh kaum muslimin bahwa dulu ada sebuah negara kecil, walaupun belum diakui oleh dunia internasional, negara muslim Sunni namanya Ahwaz. Itu sudah hilang, dianeksasi oleh Iran, bahkan para aktivisnya ditangkap, dibunuh, mereka digantung di depan umum. Nah, ini jangan kita lupa ya, Ahwaz. Mirip-mirip dengan negeri kaum muslimin yang bernama Turkistan, kemudian dijajah oleh Cina, kemudian diubah menjadi Xinjiang, yaitu wilayah Uighur. Baik, sekarang kita masuk pada fakta. Ya, perang ini bukan untuk kepentingan umat Islam antara Amerika Israel melawan Iran, juga bukan untuk kepentingan Palestina. Ini perang rebutan dominasi politik dan ekonomi. Ini perlu dicatat. Kemudian selanjutnya jam sekalian adalah apa? Faktanya adalah pada akhirnya negara-negara Sunni itu menjadi korban pembalasan dari Iran. Ya, walaupun ini juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada negara-negara Sunni yang sekuler itu, karena terlibat dalam membantu tentara salib Amerika Serikat untuk melakukan kejahatan terhadap umat Islam, terutama di Afghanistan, kemudian di Irak ya, dengan memperbolehkan Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan militer mereka di negara-negara tersebut. Ya, ini hukuman juga bagi mereka. Kemudian fakta lain yang tidak bisa kita tutupi adalah berhasilnya revolusi Khomeini sebelum Khomeini menggulingkan Reza Shah Pahlavi itu tidak lepas dari dukungan Mossad Israel dan juga dukungan Amerika Serikat. Ini fakta yang tidak dilupakan oleh siapapun. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Berdasarkan fakta dan kenyataan yang kita sampaikan di atas, maka sikap yang terbaik sebagaimana dituangkan oleh para ulama ya yang dalam Rabita Ulama, yaitu Ikatan Dunia Ulama Dunia, agar kita tidak terlibat
dalam konflik ini dan juga tidak mendukung Iran, tidak juga mendukung bosnya BOP, yaitu Donald Trump dan Netanyahu. Yang kedua, jemaah sekalian, ya bagaimana kita doakan agar dua kubu tirani ini hancur, sehancur-hancurnya. Karena mereka telah melakukan kejahatan yang luar biasa kepada umat Islam dan juga kepada manusia. Ya, dan kita berdoa mudah-mudahan negara-negara muslim seperti Suriah, Palestina, kemudian Qatar, Saudi dan lain sebagainya mereka bangkit, kemudian membuat aliansi negara Islam yang siap membawa janji-janji Islam ke negeri-negeri lainnya. Baik, jemaah sekalian, sekarang ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di kepala kita. Lantas siapa yang kita dukung? Apakah Amerika, Israel, ataukah Iran? Anda dukung siapa? Ya, maka jawabannya begini, kenapa pilihan itu cuma dua? Kenapa pilihannya nggak 3 atau 4? Misalkan, kenapa kita tidak memilih dua-duanya hancur, kubu Iran, demikian juga kubu Amerika Serikat dan Israel, kemudian berdirinya negara-negara Islam yang mudah-mudahan menerapkan syariat Islam dengan serius. Ya, ini pilihan. Ya. Kemudian selanjutnya, bukankah kita harus mendukung yang paling ringan kejahatannya dan paling bermaslahat bagi umat Islam? Betul, tapi dengan catatan, kalau seandainya kemaslahatan dan mafsadah itu diukur secara pasti dan valid, serta benar cara mengukurnya. Faktanya begini, Amerika tadi sudah dijelaskan kejahatannya, dan Syiah, terutama Fatimiyah, Ithna Asyariyah, yang genetiknya itu ada pada Iran, telah melakukan kejahatan yang luar biasa kepada umat Islam. Sejak dulu mereka melakukan pembantaian terhadap muslimin ketika haji di Makkah. Bahkan mereka mengambil Hajar Aswad, menyobek kain kiswah Ka'bah, dan menyumbat sumur Zam-Zam dengan jenazah jamaah haji. Berikutnya demikian juga, hancurnya Baghdad pada zaman Hulagu Khan, itu tidak lepas dari pengkhianatan Ibnu Al-Qami, tokoh Syiah, dan Nasruddin At-Tusi, Perdana Menteri Syiah yang berhasil taqiyah dan mencapai puncak sebagai Perdana Menteri pada zaman Khilafah Bani Abbasiyah. Kemudian, demikian juga jamaah sekalian, kejahatan-kejahatan lainnya masih banyak dalam sejarah dan telah dibuktikan oleh para ulama. Jadi permasalahannya, siapa yang paling jahat kepada umat Islam? Mana yang paling ringan mafsadahnya dan paling mendekati kebenaran mana? Ya, emang agak berat. Apalagi kalau kita lihat sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Palestina, terlebih dahulu menghancurkan negara Syiah Fatimiyah di Mesir, baru kemudian membebaskan Palestina dari najis-najis salibis. Jadi bebaskan dulu Mesir dari najis-najis Syiah Fatimiyah, baru kemudian membebaskan Palestina dari tangan orang-orang salibis. Ya, kenapa? Karena mereka berkhianat. Mereka lah yang membuka gerbang Palestina untuk masuknya tentara salib dan kemudian melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Al-Aqsa dan sekitarnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, kalau ada yang bertanya lagi, bukankah Hamas juga memberikan ucapan selamat? Ya, bukanlah Hamas juga memberikan ucapan selamat? Maka jawabannya betul, tapi catat, Hamas itu politik berterima kasih, politik balas budi. Karena bagaimanapun mereka terbantu oleh Iran. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Hamas, tentu itu bukan jawaban akidah mereka. Mereka tahu, tapi ini jawaban politis ya. Wajar-wajar saja, dan mereka punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda mendukung Iran dan kemudian berbelasungkawa atas wafatnya Khamenei yang tangannya penuh dengan darah kaum muslimin, pertanyaannya, Anda alasannya apa? Ya, kalau Anda punya jawaban yang benar, ya silakan. Tapi kalau tidak, sebaiknya ditahan. Kalau Anda mengatakan dia meninggal karena di bulan Ramadan, apakah itu kemudian kita melupakan kejahatan dia? Oh, dia karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Apakah Anda tahu kalau dia meninggal itu dia mengucapkan la ilaha illallah? Atau mungkin bahkan dia justru memberikan dukungan terhadap pencelaan terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ingat, Marja'iyah Syiah, Ithna Asyariyah, Khamenei itu menjadi pelindung atas gerakan-gerakan Syiah yang melaknat para sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama istri Nabi Muhammad SAW. Itu fakta. Kalau seandainya mengatakan dia bertobat, mana tobatnya? Lihat kuburan Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab masih jaya dan diziarahi serta dijaga di Iran. Ya, Anda mau bilang ini sudah tobat?
Kemudian kalau Anda mengatakan sudah tobat, buku-buku mereka, baik itu Ushul Kafi, Biharul Anwar, Man la yahdurul faqih, Tahdhibul Ahkam, dan buku-buku Syiah lainnya masih beredar luas dan dijadikan sebagai kajian. Padahal buku-buku itu merupakan buku induk yang menulis dan mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pertanyaannya, Anda punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti?